Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pelajaran ekonomi bersama Bu Vita. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi dari pelajaran ekonomi di kelas 12 ini. Yang mana di kelas 12 ini kita akan belajar tentang akuntansi. Kemarin kita sudah belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang tahap 1 ya. Dimana tahap 1 itu adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan. Jadi kita kemarin udah belajar tentang jurnal umum, bagaimana caranya mencatat transaksi ke dalam debit maupun kredit. Seperti ini kan, kemarin kita udah belajar. Jadi nanti dicatat ke dalam debit atau kredit. Terus setelah jurnal umum hasilnya kita seperti ini kan jurnal umum. Nah, terus kita masukkan atau kita posting ke dalam buku besar. Jadi ibaratnya buku besar itu adalah kayak lemari. Nah, jurnal umum itu kayak baju-bajunya. Nah, di dalam buku besar ini, di dalam lemari ini, kita bedakan nih, mana yang kaos, mana yang kemeja, mana yang jilbab, dan seterusnya. Jadi, kita bedakan ke dalam akun-akun yang sejenis. Kita bikinin rak-rak tersendiri. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nanti, hasil dari posting yang seperti ini, nah ini kan kemarin postingnya seperti ini ya, dari jurnal umum seperti ini, dari jurnal umum yang seperti ini, yang debit kredit seperti ini, ada transaksi ditaruh debit dan kredit, terus dari sini kita posting ke buku besar seperti ini. Nah, posting terus dijadikan satu lemari, satu rak maksud saya. Jadi misalnya untuk kas dengan kode 111 dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 ini yang berupa kas yang mana saja. Nah, ditulis di sini. Nanti yang di debit ya tulis di debit, yang kredit ya tulis di kredit. Nah, seperti itu. Sehingga terjadi perubahan kas, baik dia bisa bertambah maupun berkurang. Sehingga nanti di akhir periode ketahuan itu saldo atau sisa kasnya itu berapa. Begitu juga dengan akun yang lain. Ada piutang, ada perlengkapan. Pokoknya semuanya ini nanti dibikinkan rak-rak untuk akun yang sama gitu. Nah, terus dari posting ini kan tahap pencatatan nih. Jurnal sama posting ini tahap pencatatan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Ikhtisar itu kayak rangkuman gitu ya. Jadi yang tahap 1 udah kita lewati, udah aman. Sekarang kita ke tahap 2 yaitu tahap pengikhtisaran atau perangkuman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguji apakah catatan dari jurnal umum dan buku besar ini udah bener apa belum? Apakah sudah benar-benar itu datanya? Nah, udah bener apa belum? Sehingga nanti pada saat dilakukan pelaporan nanti udah bener di akhir periode itu. Begitu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang step yang kedua dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang tahap pengikhtisaran. Dalam hal ini adalah neraca saldo. Neraca saldo. Saldo itu adalah sisa, berarti ini biasa disebut juga dengan neraca sisa juga bisa. Jadi bisa neraca saldo, bisa juga dengan neraca sisa. Nah, logika berpikirnya seperti ini. Kan kemarin kita mencatat pertama itu jurnal umum ya, debit kredit seperti ini per tanggal, dicatat per tanggal, mana yang debit, mana yang kredit, apakah dia berpengaruh terhadap debit kredit dan sebagainya, ditulis seperti ini. Udah selesai, kalau udah selesai terus kita posting ke buku besar. Jadi tahap selanjutnya adalah posting ke buku besar atau ledger ya. Nah, kasnya nah, kemarin kan seperti ini ya. Jadi untuk kasnya, misalnya aku pakai bantuan ya. Kemarin udah kita praktek sih. Untuk kasnya kita bikinin rak sendiri. Nah, sesuai dengan di sini dia letaknya di debit apa di kredit. Seperti ini terus sampai dengan yang tanggal terakhir, tanggal 31. Nah, seperti itu. Terus nanti di posting ini
Untuk kas ya udah kita tinggal memasukkan sesuai dengan tanggal-tanggalnya tadi yang ada kas tadi. Oke, seperti ini. Nah, terus saldo di sini adalah menunjukkan saldo normalnya dia. Jadi, kita selalu ingat ya, kitab sucinya atau letaknya dari si apa namanya? Debit kredit. Letaknya itu adalah ini ya, HB UMP, di mana harta dan beban itu jika bertambah di debit, utang, modal, dan pendapatan di kredit. Jadi nanti kas itu kan masuk harta, berarti ya dia nanti takdirnya dia di D, berarti nanti letaknya harus di debit semua. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan piutang usaha. Piutang usaha itu kan takdirnya juga harta dia. Karena harta berarti ya ini juga harus di debit. Nah, ini adalah cara mengetahui yang paling mudah sesuai dengan takdirnya. Perlengkapan juga harta kan di debit. Nah, terus nanti saat terjadi proses postingnya atau proses memasukkan ke buku besarnya itu kan nanti tergantung di sini. Kayak misalnya kas. Kas di tanggal 4 misalnya, kita lihat tanggal 4, kasnya kan ada di kredit nih. Kasnya ada di kredit. Sini ada di kredit. Nah, di kredit 400.000. Padahal yang sebelum-sebelumnya tadi kan kasnya di debit tuh. Ini kan di debit, ini di debit. Nah, ini dia di kredit. Nah, kalau debit dengan debit itu maka dia dijumlah. Atau kredit dengan kredit itu dia dijumlah juga. Begitu juga sebaliknya, jika debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dia akan dikurang. Karena ini kan debit ya, takdirnya 10 juta. Terus transaksi selanjutnya dia di kredit, berarti kan debit ketemu kredit. 10 juta ketemu 400.000. Nah, ini karena beda jenis kelamin debit dengan kredit maka dikurang. Sehingga saldonya menjadi 9.600.000. Ini debit ketemu kredit lagi, dikurang lagi. Debit ketemu debit, tambah. Ketemu debit lagi, tambah. Kurang, tambah, tambah. Seperti itu terus sampai akhir. Paham ya? Itu kemarin kita sampai posting buku besar. Nanti untuk siklusnya, kan kita mulainya dari jurnal. Jurnal ini udah selesai. Terus posting buku besar juga udah selesai. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo atau neraca sisa. Caranya ini sangat-sangat mudah sekali. Sangat sekali ya, jadi sangat mudah sekali. Caranya adalah dilihat dari namanya. Namanya adalah neraca sisa alias apa tadi? Alias neraca saldo. Sama ya ini namanya. Jadi kita tinggal mengambil sisa atau saldo dari dari postingan buku besar. Namanya sisa kan biasanya di akhir. Ya mesti di akhir sih, yang namanya sisa mesti di akhir. Gak ada sisa di awal ya, sisa itu di akhir. Ya udah kita tinggal ngambil aja, nyuplii aja yang saldo-saldo paling akhir. Karena dia kan udah mengalami penambahan pengurangan tuh. Ya kita ambil saldo-saldo yang paling akhir. Kita lihat sekarang. Untuk kas, saldo paling akhirnya adalah 21.600. Nah, ini nanti si 21.600 ini 21.600 kita bikinnya sama. Laporan jenis apapun sama. Jadi mulai dari judul seperti ini, terus kita bikin laporan apa di baris keduanya, neraca saldo, kita tulis neraca saldo. Terus periodenya kapan? Karena bulan Juli ya berarti Juli 2020. Karena ini saya biar nggak nulis rupiah itu saya tulis dalam rupiah. Nah, kasnya tadi berapa? Kasnya tadi kan 20. Ini diambil dari yang sisa paling akhir di sini. Di sini. Nah, ini nanti masuk ke sini. Seperti itu. Begitu juga dengan piutang usaha. Piutang usaha saldo paling akhirnya berapa? Kita lihat paling akhir, sisa paling akhir 2.500.000. Ya wes, 2.500.000. Ini nanti masukkan ke piutang di sini. Terus letaknya debit apa kredit? Ya manut yang takdirnya tadi, takdirnya yang udah ada di posting ini. Atau kalau mau nggak bingung ya HBUMP lagi, takdirnya itu HB di debit, utang modal pendapatan di kredit. Udah selesai. Nah, terus perlengkapan. Perlengkapan, kita lihat perlengkapan berapa nih? Saldo paling akhirnya. Nih,
3.650. Ya wes, 3.650 kita masukin di sini. It's so easy ya, sangat mudah sekali. Nah, ini utang dikredit. Utang dikredit kan? Utang dikredit. Ya, wes sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan takdirnya. Pokoknya ini kitab sucinya akuntansi nih. Peletakan debit kredit jangan sampai ketukar. Jadi, H itu kan kodenya 1. U 2, HUM 3, P4, B5, ya kan kodenya akun. Berarti yang bernomor 1 dan 5 nanti harus di D. Yang kode 1 dan kode 5 harus di D. Kita lihat kode 1, 1, nah nih 1, 1, yang kode depan 1 dan 5 di D. Ya kan? Nah, nih 5 di D. Oh, ada privé di sini. Iya, privé itu di D. Kenapa? Karena privé itu adalah modal yang diambil, modal yang berkurang. Padahal modal sendiri takdirnya kan di K, ya kan? Di kredit. Berarti kalau diambil, ini kan posisi bertambah. Berarti kalau modal diambil kan berkurang. Berarti kalau berkurang, itu di D. Nah, modal yang diambil atau modal yang berkurang, itu namanya atau nama lainnya adalah privé atau prive. Nah, berarti prive ini takdirnya dia ada di D seperti ini. Paham ya? Nah, terus sampai selesai dimasukkan, sampai dengan beban komisi dimasukkan. Selesai deh untuk neraca saldo bengkel Atno. Tada, udah selesai nih. Jadi neraca saldo atau neraca sisanya berjumlah 63.975.000. Seperti itu untuk neraca saldo. Jadi ini kuncinya adalah ya posting harus benar dulu. Posting kuncinya ya jurnal umum harus benar dulu. Jadi memang sistemik ya untuk mengerjakan kayak prasyarat gitu. Untuk mengerjakan neraca saldo maka posting harus selesai dulu. Untuk mengerjakan posting jurnal umumnya harus benar dulu. Oke. Neraca saldo paham ya? Alhamdulillah, semoga paham. Harus paham dong. Ini udah selesai. Nah, sekarang kita ke bagian yang bukan paling susah sih, paling asik kalau dalam akuntansi. Dalam akuntansi ini materi yang paling greget. Jadi kalau dalam setiap pelajaran kan ada yang materi paling gregetnya. Nah, kalau dalam akuntansi ini materi paling gregetnya adalah jurnal penyesuaian atau AJP. AJP itu adalah ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena kita per ayat nanti, per ayat atau per penyesuaian atau per apa ya? Ya per ayat. Jadi per transaksi itu belum tentu nanti ada AJP, hanya akun-akun tertentu yang memerlukan penyesuaian. Makanya disebut ayat jurnal penyesuaian. Atau bahasa Inggrisnya adjustment. Disesuaikan adjustment ya. Adjustment. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling greget dari akuntansi yaitu jurnal penyesuaian atau adjustment atau AJP. Oke, ready. Baik. Untuk jurnal penyesuaian ini, jurnal penyesuaian kuncinya ini kita kan ya oke lah ngapal nggak apa-apa. Tapi kalau ngapal tuh biasanya gampang diingat nanti juga gampang lupa. Kita pakai aja, pakai konsep logis. Konsep logis kenapa sih harus bikin penyesuaian? Nah, untuk belajar tentang jurnal penyesuaian atau adjustment atau AJP, kan sesuatu itu harus ada alasannya kenapa harus dibuat itu. Nah, tadi kan misalnya aku balik ke tadi ya, ke neraca saldo. Nah, nih neraca saldo Atno, aku balik ke sini dulu sebelum ke jurnal penyesuaian. Misalnya aku ambil apa ya, ambil satu contoh, misalnya perlengkapan. Yang aku ambil perlengkapan 3.650. Nah, dalam satu periode itu Juli, kan ini Juli 3.650 kan. Padahal nanti kan kita harus bikin kayak penyesuaian atau kayak laporan gitu di akhir periode. Setiap setiap institusi entah itu perusahaan, entah itu
entitas apa yang bergerak, yang ada laporan keuangan, ada pencatatan keuangan, mesti dia ada penyesuaian, ada catatan di akhir periode. Nah, ya kalau nggak dicatat ya nanti gimana untuk mengetahui controllingnya. Jadi harus dicatat. Nah, di akhir periode pada saat melihat laporannya itu kan bener nggak nih habisnya sekian, bener nggak nih terpakainya sekian, kan seperti itu. Nah, misalnya aku pakai contoh perlengkapan. Perlengkapan di sini kan di Juli 3.650. Nah, terus di akhir periodenya akuntansi itu adalah Desember. Bulan Desember. Jadi bulan Desember pada 31 Desember 2020 ya. Tadi Juli 2020 kan. Juli 2020 kan perlengkapannya berapa? Kembali ke sini. Perlengkapannya adalah 3.650. Nah, 3 Juli perlengkapan 3.650. Nah, apakah sampai 31 Desember ini si perlengkapan itu masih sekian, masih 3.650? Wah, tentu tidak kan? Kan nggak mungkin perlengkapan itu hanya dipajang buat pajangan, hanya buat indah-indahan gitu kan? Enggak. Tapi perlengkapan itu kan dipakai. Ya tentu saja dipakai. Beli perlengkapan kalau nggak dipakai untuk apa kan? Jadi perlengkapan itu kan dari periode Juli sampai Desember ini kan tentu mengalami perubahan. Nah, makanya di akhir periode perlu dia dilakukan suatu penyesuaian biar tahu perlengkapannya tuh realnya sisanya berapa sih yang kepakai, apa bukan sisanya. Jadi yang benar-benar kepakai itu perlengkapan tuh berapa sih sebenarnya? Apakah masih di akhir periode masih utuh sih perlengkapan tuh 3.650, tapi sangat nggak mungkin sekali kalau di akhir periode masih utuh 3.650. Karena perlengkapan itu nanti akan dipakai terus dari periode Juli sampai Desember itu mesti akan berkurang. Nah, jadi di akhir periode ini perlu dilakukan penyesuaian atau adjustment. Nah, itulah maka dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi untuk mengetahui apa-apa yang real, yang habis kepakai, yang terpakai, yang nyata, yang habis kepakai itu tadi yang digunakan. Nah, itu tujuannya. Jadi kan kadang ada ketidaksesuaian kan antara di periode pencatatan dengan di akhir periode. Nah, itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Jadi enggak antara akun di neraca saldo dengan keadaan sebenarnya. Nanti kan seringnya itu enggak match, enggak cocok. Jadi perlu dilakukan penyesuaiannya. Contohnya nih sama. Jadi misalnya di neraca saldo 5 juta kan nggak mungkin selama periode itu dia hanya dipajang aja. Mesti dia ada perubahan jumlah. Nah, untuk itulah diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian. Begitu. Nah, logikanya supaya kita bisa belajar mudah jurnal penyesuaian, ada rumus, bukan rumus ding. Ini untuk gampang mengingat aja, yaitu namanya matching concept. Matching concept. Jadi matching konsep, dari namanya matching konsep ya, dia adalah konsep yang dia itu mematchingkan, mencocokkan. Nah, itu mencocokkan. Jadi kadang ada uang yang masuk atau keluar itu kadang nggak cocok dengan yang sebenarnya. Paham ya? Jadi kadang ada yang nggak cocok. Contohnya tadi adalah perlengkapan. Kan nggak cocok. 3.650 di Juli, nanti di akhirnya kan mestinya berubah jumlahnya, nggak 3.650 lagi. Begitu. Jadi matching konsep itu adalah gini. Antara pendapatan, kan tadi kita ngomongin uang masuk dan uang keluar kan? Uang masuk dan uang keluar. Yang mana kalau uang masuk itu kan berarti nanti akan menjadi pendapatan. Dan uang keluar itu namanya adalah beban. Karena beban ini kan digunakan untuk dalam rangka memperoleh pendapatan. Jadi kita mengeluarkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Nah, itu namanya beban. Nah, antara pendapatan sama beban itu konsepnya itu dia harus dalam satu periode tertentu. Enggak boleh dia itu kok beda periode. Enggak boleh dia itu beda periode. Kalau dia udah beda periode, harus dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Sampai sini paham ya? Jadi roh atau inti, core of the core, jadi intinya dari jurnal penyesuaian itu sebenarnya cuma matching konsep atau mematchingkan atau mencocokkan antara pendapatan dengan beban ini.
yang mana dia harus dalam satu periode tertentu. Jadi jika dia udah beda periode, ya wes harus dilakukan jurnal penyesuaian. Contohnya Bu Vita, oke, contohnya ya biar mudah. Oke, berarti kan eh, untuk apa namanya metode pencatatannya dulu sebelum ke contohnya. Jadi kalau dalam akuntansi itu untuk mencatat itu ada dua metode sebenarnya secara garis besar. Secara umum itu ada dua metode. Namanya adalah cash basis dan accrual basis. Cash basis dari kata-katanya cash. Berarti ini dicatatnya hanya berdasar uang yang ada. Uangnya ada nggak? Masuk keluarnya itu uangnya ada nggak? Jadi kalau ada langsung dicatat, kalau nggak ada nggak dicatat. Nah ini namanya cash basis. Jadi hanya berdasar uang masuk dan uang keluar saja. Jadi yang benar-benar real ada di tangan, cash in hand yang ada di tangan. Cash basis itu pokoknya nyatet sing bener-bener duitnya iki ketok abang-abang biru-biru. Nah, seperti itu. Jadi uang itu beneran ada nggak, beneran masuk nggak, beneran keluar nggak, itu cash basis. Yang kedua adalah accrual basis. Accrual basis ini dicatatnya berdasarkan transaksi itu. Even transaksi itu belum menghasilkan uang, maksudnya transaksi itu belum ada uangnya. Tapi kalau dia udah mengarah ke penerimaan atau pengeluaran uang, ya dia catat. Ini intinya biar nggak lupa sih sebenarnya basicnya itu. Jadi accrual basis itu ya accrual berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi dia berdasarkan transaksi. Kalau tadi kan berdasarkan cash. Nah, kalau ini berdasarkan transaksi. Even dia belum ada uangnya, dia dicatat. Contoh, misalnya kita udah deal tuh dengan konsumen. Terus, oke, misalnya apa ya? Misalnya ini biro iklan, misalnya contohnya. Aku misalnya punya usaha biro iklan. Terus transaksi sama konsumenku. Dia mau pasang iklan ke saya. Nah, terus deal ya, oke deal. Tapi uangnya bulan depan ya, oke nggak apa-apa. Nah, gitu. Itu kita udah nikmatin. Jadi kita udah bikinin iklannya, dia udah nikmatin, tapi dia belum bayar. Sebaliknya juga misalnya contohnya di sini gedung ya misalnya, kita udah bayar untuk 1 tahun. Tapi kan kita nikmatinya belum 1 tahun, toh. Kita nikmatinya per bulan gitu. Nah, itu accrual basis. Jadi kita udah nikmatin gedungnya, tapi kita belum bayar sewanya semua. Nah, seperti itu. Jadi kita udah nikmatin gedungnya, tapi kita baru bayarnya ya misalnya sekarang bulan Maret ya berarti baru Januari sampai Maret dulu. Nah, yang April sampai Desember kan kita belum nikmati. Nah, padahal itu kita udah bayar sewanya. Atau kita belum bayar sewanya, tapi kita udah nikmati gedungnya. Nah, itu juga diperlukan penyesuaian nanti. Jadi ada accrual basis dan cash basis. Contohnya seperti ini. Misalnya ini bayar iklan 200 juta di tahun 2020. Nah, kita udah bayar, tapi kan belum jadi beban. Beban itu adalah yang kita bayar tapi kita udah nikmatin. Kayak misalnya kemarin beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban sewa. Kita udah bayar dan kita udah menikmatinya. Tapi kalau kita bayar iklan 200 juta, tapi penjualannya itu baru di tahun 2021. Nah, dia kan nggak matching tuh antara 2020 antara 2020 dengan 2021 kan dia nggak matching. Padahal tadi kan harus dalam satu periode kan konsepnya, logikanya. Misalnya kita udah bayar iklan. Kita udah bayar tapi belum jadi beban karena belum dipakai kan. Kita udah bayar, ini pasang iklan iPhone Pro Max misalnya. Udah bayar tapi belum dipakai. Karena penjualannya si iPhone Pro Max itu kan baru di tahun 2021. Nah, ini berarti pas saat bayar ini kan dia belum jadi beban karena belum sah itu ya, belum kita nikmatin. Berarti namanya adalah sewa dibayar di muka karena dia bayar duluan. Sewa dibayar di muka itu adalah harta, belum beban. Nanti dia akan jadi beban, si biaya si iklannya ini akan jadi beban
Jika kita sudah menikmatinya di tahun 2021, wes sah ibaratnya, wes bayar dan sudah tertayang. Udah bayar dan udah tertayang si iPhone-nya ini. Nah, ini berarti kita udah jadi terima pendapatan. Seperti itu. Jadi kalau udah sah, udah jadi pendapatan, baru tuh kita bikin jurnal penyesuaian. Makanya beban dan pendapatan harus dalam periode. Supaya apa? Supaya matching. Jadi kita bayar dan kita udah nikmatin. Kalau ini kan belum matching. Ini udah bayar, tapi belum nikmati karena masih di tahun 2021. Seperti itu. Nah, itu untuk konsep berpikirnya seperti itu. Intinya jurnal penyesuaian itu adalah dia itu hanya mencatat yang real aja. Catatlah apa yang kamu pakai. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kita mencatat apa yang terpakai, kita mencatat apa yang habis, yang real, yang sebenarnya, dan yang sudah dinikmati. Intinya yang real aja lah. Jadi yang benar-benar kepake, yang benar-benar kita nikmati. Gitu. Nah, terus contohnya kita langsung aja, biar nggak berlama-lama. Untuk jurnal penyesuaian sendiri, tadi saya bilang, tidak semua memerlukan jurnal penyesuaian. Makanya disebut ayat jurnal penyesuaian, karena hanya ayat-ayat tertentu, bukan ayat-ayat cinta ya, tapi hanya ayat-ayat tertentu yang yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang memerlukan jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama, pemakaian perlengkapan. Oke. Seperti tadi contohnya yang benar-benar kita pakai. Terus penyusutan. Nah, ini kan jelas berkurang kan, dipakai terus. Nanti dia akan menjadi beban. Pasangannya, kreditnya akan pasti itu. Jadi dia kayak Romeo Juliet gitu. Jadi nggak akan beda-beda pasangannya. Beda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum dia pasangannya bisa beda-beda. Bisa beban perlengkapan dengan kas, bisa kas dengan apa, bisa beda-beda kan. Tapi kalau jurnal penyesuaian pasangan abadinya ya ini. Tuh. Tapi yang diingat dia adalah apa yang habis, apa yang kepake. Pokoknya yang real gitu aja lah. Terus ada juga beban dibayar di muka. Nah, ini kan tadi contohnya yang iklan iPhone Pro Max tadi. Nah, jadi dia perlu penyesuaian tuh nanti. Terus ada juga pendapatan diterima di muka. Nah, kayak sewa tadi misalnya, atau apa ya misalnya. Ya, dia yang pokoknya yang diterima di awal. Nah, itu gimana nanti penyesuaiannya ya? Bener-bener yang udah diterima apa yang belum? Nah, nanti tahu kalau ada contoh soalnya. Terus juga ada piutang pendapatan. Nah, terus ada utang beban. Wah, utang ro beban campur jadi siji. Nah, ini kayak kita udah menikmati, misalnya ini biasanya yang untuk contoh nomor 6 ini nanti gaji. Jadi misalnya kayak apa ya, digaji nanti aja lah contohnya biar nggak bingung. Terus ini kerugian piutang, CKP, cadangan kerugian piutang. Nah, ini akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Langsung ke contoh, cus. Contohnya ini, jadi dia bergeraknya dari neraca saldo. Kenapa? Ya karena urutannya itu tadi kan. Jadi aku kembali ke yang mana tadi? Yang ini ya. Urut-urutannya tadi. Urut-urutannya kan dari jurnal, terus BB atau buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Nah, makanya jurnal penyesuaian ini sumbernya adalah dari atasnya, dari neraca saldo. Makanya sumbernya dari neraca saldo. Misalnya udah ada nih neraca saldonya abrakadabra, boom, langsung ada ya. Ini misalnya contoh, ada Biro Perjalanan Wisata Ceria, neraca saldonya akun, perkiraan ini nama lainnya akun ya. Akun atau perkiraan. Seperti ini. Jadi ini kan ngambilnya dari mana yuk? Betul, dari posting. Jadi yang sisa-sisa di bawah-bawah itu, yang paling bawah dikumpulin akhirnya jadi sisa atau saldo. Menjadilah laporan namanya neraca saldo seperti ini. Nah, terus di akhir periode 31 Desember ada data-data penyesuaian. Data-data penyesuaiannya seperti ini. Yang pertama, asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Nanti beda-beda nih. Tergantung perusahaan itu data-data yang perlu disesuaikan apa. Beda-beda tergantung setiap perusahaan.
gitu ya. Jadi misalnya ada perlengkapan misalnya yang sama sekali nggak kepake, ya berarti ini nanti nggak ada. Tapi di perusahaan B kepake. Nah, terus ada juga yang nggak ada sewanya, di perusahaan C ada. Nah, makanya beda-beda. Data penyesuaian di Biro Perjalanan Wisata Ceria itu ini ada 6 data penyesuaian. Nah, nanti 6 ini kita bikinkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, berarti kan 6 ini si ayat itu tadi, si ayat cinta itu tadi. Jadi 6 ini kita bikinkan jurnal penyesuaian. Berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian ini buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, siap. Nanti bentuk tabelnya nanti akan sama dengan bentuk tabel jurnal umum itu, cuma judulnya nanti diganti menjadi ayat jurnal penyesuaian. Periodenya karena jurnal penyesuaian itu pasti di akhir periode, makanya di akhir periode atau 31 Desember. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu ya. Yang pertama, ini mengacu kepada ke akun-akun yang memerlukan penyesuaian atau perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Jadi ini kan ada 7 ini. Nah, nanti semoga 7-7-nya ini tercakup dalam soal ini. Jadi kita ambil contohnya. Jadi hanya 7 ini ya yang memerlukan penyesuaian. Sekarang kita ambil contohnya ini. Oke. Yang pertama, asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Sebenarnya Bu Vita ada cara cepatnya, tapi nanti aja biar tahu konsepnya dulu. Ingat, tadi kan yang kepake, yang habis, yang real gitu ya, jurnal penyesuaian itu, yang benar-benar kepake, yang benar-benar kita nikmati, yang benar-benar real sebenarnya. Nomor 1 itu adalah asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Ingat, penyesuaian itu di mana? Di sini aja ya, di misalnya di mana? Misalnya di sini ya. Misalnya, nah ini aku geser, nggak bisa. Nomor 1, oke di kanan aja lah. Sini. Oke. Asuransi dibayar tanggal 1 Agustus. Dia ngomongin tentang apa, Nak? Ngomongin tentang asuransi. Oke, berarti kita cari di atas asuransi yang ada asuransi. Nah, ini. Berapa ini? 3.600.000 ya. Baik, keep 3.600.000. Dibayar tanggal 1 Agustus. Jadi kita udah bayar asuransi atau premi asuransi namanya ya. Asuransi dibayar di muka kita bayar tanggal 1 Agustus. Penyelesaian di sini. Penyelesaian. Nomor 1 ya. Tanggal 1 Agustus. Padahal ingat, jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap akhir periode. Paham? Jadi, ini kan bayarnya asuransinya, preminya tanggal 1 Agustus. Penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, berarti dari 1 Agustus sampai 31 Desember itu berapa yang udah kita nikmati? Kan kita tadi ngitung yang benar-benar udah kita nikmati aja kan. Berarti 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan ya. Ada 5 bulan. Nah, ini yang kita tulis sebagai jurnal penyesuaian. Dalam masa 1 tahun. 1 tahun itu berarti 12 ya. Berarti 5 per 12 kalikan berapa tadi? 3.600.000 kalikan 3.600.000 sama dengan berapa? 1.500.000. Ini kan 3 ya, 1.500.000. Nah, udah selesai. Terus nanti jurnal penyesuaiannya
Kan kita hanya menghitung yang udah kita nikmati. Yang udah kita nikmati berarti beban ya tadi sesuai dengan yang di sini. Yang di tabel tadi, berarti sini adalah beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Ini Romeo Julietan ini. Senilai berapa? Senilai 1.500.000. Geser kanan. Nah, seperti ini. Ini maksudnya ayat yang per pieces ya. Per satu nomor itu nanti seperti ini. Nanti kita kolek, kita kumpulin ke dalam tabel jurnal penyesuaian. Sampai nomor 1 paham ya? Semoga paham. Tak kasih tahu cara cepatnya. Nah, ini cara shortcutnya ya. Jadi, nomor 1 temanya kan ngomongin tentang asuransi. Ngomongin tentang asuransi ya. Oke, asuransi. Nah, kita langsung lihat di atas yang kata-kata asuransi. Yang ada kata-kata asuransinya adalah harus satu tema ya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Maka ini yang tertulis di neraca saldo ini kita letakkan di bawah atau di kredit. Asuransi dibayar di muka. Di bawah ya. Terus yang atas adalah Romeo-nya. Pasangan abadinya. Beban asuransi. Senilai berapa? Senilai gini. Ini ada rumus juga. Namanya adalah tongkat Doraemon. Waduh, apa lagi? Tongkat Doraemon itu gini. Jadi ada tongkat, sini B, sini M. Artinya B itu adalah beban, M itu muka. Jadi beban-beban yang dibayar di muka. Sini B, sini M. Terus karena 1 tahun berarti kan dia Januari, sini Desember. Ya toh? Terus dia bayarnya bulan apa tadi? Bayarnya bulan Agustus. Bayarnya bulan Agustus. Karena 1 Agustus, maka periode satunya ikut dihitung bulannya. Kecuali kalau dia, maaf, bayarnya 30 Agustus. Berarti Agustusnya udah lewat. 30 Agustus itu berarti Agustusnya udah nggak kepake. Berarti nanti ngitungnya dari September. Agustus karena dia udah tanggal tua, dia ngitungnya dari September. Berarti September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Seperti itu. Jadi kalau di tanggal awal dia ikut dihitung. Tapi kalau di tanggal akhir dia tidak ikut dihitung. Nah, kembali ke sini. Beban muka. Januari, Desember. Tadi bayarnya adalah Agustus. Agustus misalnya di sini ya. Agustus. Nah, 1 Agustus sampai 31 Desember. Ingat, ini 1 Januari sampai 31 Desember ya. 1 Agustus sampai 31 Desember itu berapa? Itu adalah 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Nah, terus kalau 1 tahun berarti ini adalah 7 bulan ya. Karena 1 tahun kalau di tanggalan Bu Vita itu ada 12. Nggak tahu kalau di tanggalan kalian. Nah, jadi nanti 5 yang karena di sini tadi adalah muka. Dia kan muka kan? M, muka. Muka berarti pakai yang belakang. Pakai yang 5. Berarti 5 per karena 1 tahun perintah soalnya kalikan ini berapa? 3.600.000. Sama nanti. Ya, akan ketemu 1.500.000. Nah, nanti terus masukkan di sini. 1.500.000. Nanti masuk di sini 1.500.000. Debit dan kredit 1.500.000. Nah, seperti itu. Itu untuk cara cepatnya. Terus misalnya ini nanti di sini beban asuransi misalnya, bukan asuransi dibayar di muka. Misalnya di sini diganti misalnya beban asuransi. Maka langsung si beban asuransi itu diletakkan di bawah di sini. Jadi walian posisinya beban asuransi karena dia yang diletakkan di neraca saldo, maka beban asuransinya yang di bawah. Misalnya ya, ini misalnya modif soal. Beban asuransi di bawah, beban asuransi. Terus yang di debit apa? Ya itu pasangan abadinya tadi, asuransi dibayar di muka. Nah, terus karena beban, kan yang di bawah beban kan? Beban asuransi. Makanya kalau beban B ya, berarti B, berarti yang dipakai adalah yang 7. Berarti 7 per karena 1 tahun 12 kalikan 3.600.000. 3 berarti 2.600.000.
100. Seperti itu. Ini jika di neraca saldonya yang tertulis bukan asuransi dibayar di muka, tapi beban asuransi. Penyelesaiannya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua, perlengkapan yang terpakai 5.100.000. Ingat, tadi kita hanya mencatat apa-apa yang kepakai, apa-apa yang habis, apa-apa yang digunakan gitu kan. Karena di sini udah terpakai, ya wes, berarti kita langsung pakai aja itu. Perlengkapan yang kepakai. Yang kepakai apa? Perlengkapan. Berarti namanya adalah beban perlengkapan. Ini nomor 2 di sini. Beban perlengkapan. Berarti nanti langsung menjadi beban perlengkapan karena kepakai. Kepakai kan berarti beban perlengkapan. Pasangan abadinya Julietnya apa? Ya perlengkapan. Perlengkapan senilai ya yang kepakai itu 5.100.000. Debit. Kreditnya juga sama 5.100.000. Selesai untuk yang nomor 2. Nah, misalnya ini Bu Vita modif soal lagi. Misalnya kata-katanya diganti. Perlengkapan yang tersisa. Ininya aku ganti. Tak ganti misalnya perlengkapan yang tersisa. Misalnya kalau perlengkapan yang tersisa ya. Ingat, tadi kita hanya ngitung yang kepakai, yang habis. Misalnya perlengkapan awalnya di sini ada, kita lihat. Perlengkapannya ada 5.400.000. 5.400.000 misalnya perlengkapan yang tersisanya ada 5.100.000. Tadi awalnya ada 5.400.000, tersisa 5.100.000. Berarti yang kepakai berapa? Awal ada 54, di akhir ada sisa 51. Iya, betul. Berarti yang kepakai adalah 300.000. Nah, berarti nanti beban perlengkapan di jurnal penyesuaiannya 300.000. Karena kita hanya menghitung yang benar-benar kepakai. Benar-benar terpakai. Kalau tersisa kan belum terpakai. Kepakainya ya yang ini, tengah-tengahnya ini progresnya berapa. Awal ada 54, akhir sisa 51. Oh, berarti yang kepakai adalah 300.000. Paham ya? Paham. Oke, lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3. Peralatan disusutkan. Wes, langsung paham kalau ini. Peralatan disusutkan. Disusutkan. Disusutkan itu berarti nanti menjadi ya. Disusutkan berarti ini nomor berapa sih tadi? Nomor 3 ya. Nanti akan menjadi beban. Ingat, ikuti kata-katanya aja. Karena disusutkan menjadi beban penyusutan. Apa ya menyusut? Peralatan kan? Berarti ya peralatan. Kalau misalnya nanti di soal kok kendaraan disusutkan, ya berarti beban penyusutan kendaraan. Kalau di sini diganti menjadi gedung disusutkan, beban penyusutan gedung. Tergantung pada soalnya dia apa yang mengalami penyusutan. Beban penyusutan peralatan. Pasangan abadinya, Julietnya, itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Wes, ini Romeo Julietanya. Berapa? Yang disusutkan di sini adalah 10%. 10%. Ya, kita ngitung penyusutannya itu aja, 10%. Berarti berapa? 10% kali peralatannya ada berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini. Peralatannya ada 30 juta. Ya wes, berarti 10%-nya dari 30 juta. 10% dari 30 juta. 10% dari 30 juta itu berapa? 3 juta ya. Nah, berarti di sini debitnya 3 juta dan kreditnya juga 3 juta. Selesai. Nah, kayak gitu. Nanti bisa juga modif soal seperti ini. Peralatan disusutkan sebesar 2 juta rupiah. Nggak pakai persen nih. 2 juta rupiah. Ya wes, berarti 2 juta rupiah itu nanti langsung ditulis di sini. Langsung ditulis di sini. Karena dia nggak pakai persentase, berarti langsung aja tulis soalnya penyusutannya berapa. Paham ya? Paham. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah sewa diterima. Berarti ini penerimaan di muka nih. Sewa diterima tanggal 2 Oktober untuk masa 1 tahun. Ya,
Kita lihat sekarang. Sewa diterima tanggal 2 Oktober untuk masa 1 tahun. Nah, gampang nih. Berarti kan yang bener-bener real nih kita udah nerima. Sewa diterima. Berarti sampai Oktober sampai Desember ya wes itu yang kita terima karena kan dia Oktober, penyesuaiannya Desember. Berarti itu sudah menjadi hak kita 2 Oktober sampai 31 Desember. Berarti berapa bulan tuh? Oktober sampai Desember. Nomor 4 di mana, Nak? Bawa aja ya. Nomor 4 di sini. Berarti Oktober sampai Desember. Berapa Oktober? 2 Oktober ya tadi. Sampai 31 Desember itu berapa bulan? Oktober, November, Desember. 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, berarti sewa. Ingat, di sini dia ngomongin tentang sewa. Dia ngomongin tentang sewa. Berarti kita lihat di sini yang berkata-kata sewa. Nah, ini. Nih, berkata-kata sewa. Berapa? 4.800.000. Ya udah, yang udah kita nikmatikan sampai Oktober sampai Desember. Berarti 3 bulan karena 1 tahun berarti 12 bulan ya. Kalikan berapa tadi aku lupa lagi. Sewa 4.800.000. Berarti kalikan 4.800.000. Berapa tuh? Ini 4 1.200.000 ya berarti 1.200.000. Nah, ini nanti jurnal penyesuaiannya menjadi sewa diterima di muka. Ya wes benar-benar karena itu udah kita terima ya udah itu yang ada di debit. Berarti sewa diterima di muka. Pasangan abadinya adalah apa? Yuk. Kalau lupa lihat contekan di sini. Nah, ini. Nih di sini nih. Yang di sini. Nah, karena sewa berarti sini sewa diterima di muka, sini pendapatan sewa. Pasangan abadinya adalah pendapatan. Berarti ini sewa diterima di muka, pasangannya adalah pendapatan sewa. Berapa? Ya ini senilai 1.200.000 di debit, 1.200.000 di kredit. Selesai. Nah, potato. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 adalah beban gaji yang belum dibayar. Beban gaji yang belum dibayar EKE alias apa? Utang. Ya wes. Nomor 5 itu langsung aja beban gaji, utang gaji. Nomor 5 berarti sini ya. Nomor 5 adalah beban gaji sama beban gaji. Nomor 5 debitnya. Ini Romeo Julietan paling couple nih, couple goals nih, beban gaji, utang gaji. Senilai berapa yang belum dibayar tadi? Senilai 1.500.000. Udah, nggak usah pakai mikir ya ini mah. Senilai 1.500.000. Selesai nomor 5. Terakhir nomor 6. Beban iklan dibayar tanggal 1 September. Beban iklan dibayar tanggal 1 September. Nah, ini bedanya untuk masa 2 tahun. Beban iklan, ini ingat yang Pro Max tadi ya, iPhone Pro Max tadi ya. Beban iklan dibayar tanggal 1 September untuk masa 2 tahun. Berarti beban iklan, berarti dia udah bayar dan dia udah nikmati kan? Dia udah bayar dan dia udah nikmati. Berarti yang perlu penyesuaian justru yang belum dinikmati. Karena ini 1 September sampai 31 Desember kan udah. Nah, berarti cukup ngitung sisanya tuh. Padahal dia udah bayar tuh sampai 2 tahun itu. Tapi kan ada yang sebenarnya dia udah bayar tapi belum dia nikmati. Nah, itu harus disesuaikan. Udah keluar. Jadi kan tadi menyesuaikan uang masuk, uang keluar kan. Nah, berarti ini harus disesuaikan. Beban iklan dibayar tanggal 1 September. Ingat, dia ngomongin tentang apa? Dia ngomongin tentang iklan. Langsung kita cari di atas yang ada kata-kata iklan. Mana nih beban iklan? Beban iklan.
Berarti langsung aja pakai rumus yang cepat tadi ya, beban iklan langsung taruh di yang muka-muka tadi, yang pakai tongkat Doraemon tadi. Jadi yang muka-muka tadi, beban iklan langsung taruh di bawah kan. Tadi rumus cepatnya tadi. Rumus cepatnya langsung taruh di bawah. Nah, nomor 6. Berarti beban iklan langsung taruh di bawah. Kita positioning akun dulu. Terus pasangan abadinya Romeo-nya adalah langsung B tadi sama M kan. Berarti iklan dibayar di muka. Ini pakai tongkat yang Doraemon tadi. Nah, sekarang masalahnya berapa? Tadi kan tongkat Doraemon pakai M sama pakai B kan. Nah, pakai tongkat Doraemon, bantuan Doraemon. Tadi adalah beban muka Januari Desember. Bayarnya tanggal 1 September untuk 2 tahun. Jangan 1 tahun ya, ini 2 tahun. 1 September, lupa lagi. 1 September ya lah. September sini ya misalnya. September, 1 September, September. 1 September sampai 31 Desember berapa bulan, Nak? 1 September, Oktober, November, Desember. 4 bulan kan? Ini adalah 4 bulan. Kalau 1 tahun mah sisanya gampang, 8 kan? Tapi karena dia 2 tahun, ingat 2 tahun loh, bukan 1 tahun loh. 2 tahun, berarti kalau 4 bulan, 2 tahun itu berapa? 24 bulan. Yang dia bayar beban iklannya kan 4 bulan. Berarti kan baru 4 bulan ini yang sah ibaratnya. Berarti kan yang sisanya berapa bulan? 20 bulan. Ini perlu dilakukan penyesuaian kan 20 bulan itu. Ya udah, berarti 20 bulan dibagi 24 bulan karena 2 tahun dikalikan berapa tadi? Iklannya adalah 12 juta. Berarti kalikan 12 juta. Ketemunya 1 juta. Ya wes, ini kita tinggal masukkan ke atas. 1 juta. Selesai. Kalau hanya 1 tahun mudah nanti. Tinggal 4/12. Tapi karena dia di sini 2 tahun, berarti ya yang sisanya tadi 20/24. Nah, udah tinggal kita masukkan ini yang udah kita selesaikan tadi. Ini tinggal kita masukkan mana aja tadi yang kita selesaikan tadi. Ntar ini aja ya. Ini maaf. Ini ya. Ini mana lagi? Ini mana lagi? Ini nomor 4. Terus nomor 5-nya ini. Dan nomor 6-nya ini. Nomor 6-nya ini. Nomor 1-nya tadi di mana ya? Oh, di atas ya. Nomor 1-nya ini ya. Ya. Nomor 1-nya adalah ini. Nah, ini semuanya ini nanti tinggal kita masukkan ke dalam satu tabel biar rapi. Seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini nanti. Ya. Dengan nama Biro Perjalanan Wisata ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 dalam ribuan rupiah, biar Bu Vita nggak nulis 000 Rp gitu. Nah, terus nanti dimasukkan semuanya yang nomor 1 sampai nomor 6 tadi, terus dijumlahkan 22.300.
dan selesai. Begitu untuk pembuatan. Memang ini paling greget sih untuk kayak jurnal penyesuaian. Memang ini harus memerlukan latihan-latihan dan latihan terus. Jangan lupa untuk latihan, nanti bisa di modul ada soal latihan di part akhir itu, nanti bisa kalian kerjakan untuk latihan-latihan. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!